Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku sone ini aja didepno kuping kula. Oke. Geser. Udah. Tuh. Muni sone. Sing mburi. Sale. Kula niku nek kelingan krungu swara banter. Kelingan suarane bojo kula. Arane banter. Lho kok kula ngomong Jawa kok ngerti iki Jawa to, Pak? Masyaallah. Ya pun. Ngapunten Pak Haji Maming pakai bahasa Jawa. Jadi kalau penjenengan roaming ya mailbox. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, kiai sofa dan kita taklimi, para alim, para ulama, meskipun pengurus Jamaah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Seloban, Sungai Loban. Ya orang Jawa kan biasa. Sungai dari si Loban. Oh Muhammad aja jadi mat. Abidin jadi bidin. Saya Loban, Sungai Loban, Camat, saking Koramil, saking Polsek, Polres, Lurah, calon-calon anggota Dewan, para hadirin wal hadirat ingkang minulya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya enak gue. Ya Allah, ini. Ya wes, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita ini masih diberi kesempatan menikmati hidup jadi orang Indonesia. Ini kenikmatan yang harus disyukuri. Kenikmatan menjadi orang Indonesia. Panas-panas, kebut-kebut, nikmatnya jadi orang Indonesia. Hari ini orang Eropa tidak bisa menikmati hidup karena musim dingin. Hawanya lebih dingin dari kulkas. Tanah nggak ada, mereka jadi salju. Orang Eropa hari ini. Mataharinya hilang. Makanya di bulan Februari, Januari ini orang Eropa minggat semua ke Indonesia. Terus berjemur. Karena mereka kehilangan matahari. Kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulitnya tekek ini. Lari ke Indonesia, DC berjemur di Indonesia. Mereka ini nggak enak. Orang Arab juga nggak enak, panasnya luar biasa. Ini enak ini. Ya rada kriip-kriip karena menahan panas. Orang Eropa kalau musim dingin itu nggak punya matahari.
Makanya nek wong Eropa nek musim dingin nganggo pemanas. Kalau musim panas pakai pendingin. Sini karena nggak panas nggak dingin ya teknologi ini kebut karo sarung. Nek kademen kemulan sarung, nek panasan kebut-kebut. Nah, ini ya. Nah, ini kita syukuri jadi orang Indonesia. Yang kedua yang perlu kita syukuri, kita ini sudah masuk ke ruang hampa manusia. Lah ini kampung ini delesep koyo ngene kok ya ono menungsane. Ini kan aslinya dulu sebelum manusia datang ini kan kampungnya babi hutan ini. Kampungnya ulo, kampungnya munyuk ini. Terus manusia datang delesep manggon ning kene ya Allah, mulane rupane pesek-pesek lele. Ana sing mambune wong Cilacap. Ana sing ambu Jogja. Telewesep ngenteni kampunge ula. Tapi alhamdulillah kita ini masih kebagian agamanya Allah sekoman kebagian kecipratan. Makanya saya kalau ngaji tidak muluk-muluk, ini wong kecipratan tok ae kok. Nek mandi basah itu ya adus. Nek kita ini kan agama kecipratan. Agama tidak komplit itu ya kita ini wong kecipratan. Saya Quran 30 juz itu sampai sini mek kecipratan kulhu tok. Ana sing name kecipratan Yasin. Ana sing name kecipratan Semilai Rahman Rahim. Ini kelasnya wong kecipratan lawan. Untung ana kiai sing rada jangkepi kan gitu. Ketekan kiai itu dijangkepi didik. Sholat ya alhamdulillah wis kecipratan. Ada yang cuman kecipratan sholat setahun sekali Jumatan, setahun sekali Lebaran. Ada yang sholatnya kecipratan seminggu sekali Jumatan. Ono sing senengane agek maghrib tok ya. Ya wong ya kon ono ning ngene ya teko. Lah ya inilah kita ini. Kayaknya manusia. Ono sing wis gelem ngaji, tapi ya isi bandar dadu ya ono. Kadang kalau tuku togel ya isi ono. Ono sing wis ngaji tapi kadang kalau ya isi ya isi. Itu bisa. Hadis pakai hadis banyak. Sampai sini paling ya karek loro tok. Siji kullu bid'atin dolalah, yang satu innamal a'malu bin niat. Makanya hadis dua itu kelahi aja nang kene. Siji bid'ah, sing siji ala apa jare niate. Ini kan kita ini. Doa yang begitu banyak sampai sini ya paling tinggal dua. Doa makan sama doa Doa lain ini menandakan apa? Kita tidak kebayang. Rasulullah itu orang Arab sana, di Arab sana naik pesawat itu 9 jam. Kalau lewat batu licin bisa jadi 12 jam. Kan batunya licin-licin dulu. Iya, lewat tanah bumbu susah lagi. Mambu bumbu. Sampai Banjar itu berapa? 4 jam. 5 jam ya. 5 jam dari Banjar ke Jakarta berapa? 1 jam. Udah 6 jam. Jakarta ke Mekah 11 jam. Berarti 18 jam ini baru nanti. Loh, Islam yang jauh kayak gitu kok sampai sini lah ya wis alhamdulillah, wis disyukuri aja. Orang sini kok mau pakai jilbab wis alhamdulillah. Walaupun pakai jilbabnya kalau pengajiannya alhamdulillah apik tak.
Lah ya, orang sini kok punya pesantren, alhamdulillah, disyukuri toh. Orang sini kok gelem nabu terbang, alhamdulillah. Sudah enak aja sini. Lah kenapa? Kita ini jauh. Ya, untungnya itu apa? Kita ini punya Nahdlatul Ulama, untungnya ada NU. Kalau tidak ada NU, rusuh sudah. Sampean mesti disuruh jenggotan, disuruh celananya cingkrang, disuruh batuknya hitam, disuruh pakai jubah. Ini NU. Tapi ini NU ya udah biar aja begini aja, tidak apa-apa. Oh enak NU. Kenapa? Karena NU itu Nahdlatul Ulama. Lah kenapa namanya Nahdlatul Ulama? Kan namanya ini kan cuma Nahdlatul Ulama. Ya karena orang kayak kita ini pengikut Rasulullah tapi hidup di zamannya ulama. Makanya namanya ya cuma Nahdlatul Ulama. Pengikut Rasulullah yang hidup bareng Rasulullah namanya sahabat. Yang nggak begini sahabat itu ya ganteng-ganteng, irungnya ya mancung, rapesek-pesek ini sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu masih dekat dengan Rasulullah, orang Arab. Diajak makan Rasulullah pakai 3 jari bisa. Karena yang dimakan sama-sama kurma, sama-sama roti. Nah, yang di sini suruh makan 3 jari ya nggak bisa. Wong sing dipangan soto. Nggak bisa. Itu kiai. Tadi ini yang hidup bersama Nabi dulu di sana tahun 800. Kalau sakit ya minumnya kencing unta lah. Di sini nggak ada unta, ngombe uyuhe sopo. Zaman Nabi tahun 800, sahabat di sana kurbannya pakai unta. Lah pengikutnya Nabi yang di sini, yang hidup di zamannya ulama sini nggak ada unta, adanya kerbau sama sapi lah. Kalau maksa kurban pakai unta ya ditangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Nah itu makanya pengikut Rasulullah itu dikasih ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Ngukur kepangkatan pengikut Rasulullah. Ahli sunnah pertama ya Rasulullah, wal jamaahnya Rasulullah ya sahabat. Nah, sahabat ini ditinggal Rasulullah, wal jamaahnya sahabat namanya tabi'in, wal jamaahnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, wal jamaahnya namanya tabi'ut tabi'in. Itu aja sampean belum ada di situ. Di sahabat ya rupane awak dhewe ra ono, di tabi'in ya kita tidak di situ. Ada tabi'ut tabi'in kita juga nggak di situ. Ada tabi'ut tabi'in juga nggak di situ. Kita itu ada hidup di zamannya al-ulama warasatul anbiya, di zamannya ulama pewaris para nabi, di zamannya kiai ya ini orangnya yang sama-sama pesek udah jenggotnya sama-sama tinggal 12 ya kayak gini nih ya, sama-sama kecil, gede saya. Sampai hidup di bawah asuhan beliau, ini loh yang ngomong. Ya makanya ya gayanya ya gaya muridnya ulama. Beliau ini tidak ketemu Rasul. Sama kayak saya, ngajinya juga cuma sama para kiai. Beliau tak tanya Jember. Berarti kan alumni pondok pesantren Jember. Nah Jember itu yang tua-tua dulu ya, yang Ahmad Siddiq, Yai Khotib, Yai siapa? Ini semua dulu itu alumni pondok pesantren Tebu Irang.
Ya pendiri NU itu kiainya semuanya itu dulu. Yai Hasyim Asy'ari. Nah, Yai Hasyim Asy'ari itu juga nggak belajar langsung ke Rasulullah. Belajarnya ke Kiai Asy'ari, bapaknya sendiri juga belajar ke Kiai Khalil Bangkalan. Yai Asy'ari ngerti Islam karena belajar kepada gurunya namanya Kiai Khairon di Purwodadi. Kiai Khairon ngerti Islam karena diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid Boyolae Solo Tigo. Ya Abdul Wahid ngerti Islam diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim Boyo Lali. Ya Abdul Halim ini belajar Islam pada gurunya namanya Kiai Sufyan Tuban. Kiai Sufyan ngerti iman karena ngerti Islam karena belajar pada gurunya Kiai Jabar. Loh wis ada, Kiai Jabar ngerti Islam karena belajar pada gurunya namanya Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambu di Lasem daerah Rembang. Mbak Sambu ngerti Islam karena diajari gurunya namanya Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo putranya Joko Tingkir. Pangeran Benowo ngerti Islam diajari gurunya namanya Mbah Abdul Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ngerti Islam diajari gurunya namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ngerti Islam diajari gurunya Sunan Bonang. Sunan Bonang belajar pada gurunya Sunan Ampel. Sunan Ampel belajar pada gurunya Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim Asmoro Kondi belajar pada gurunya namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang di Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro belajar pada gurunya Sayyid Muhammad di Pase sana. Sayyid Muhammad belajar pada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa. Sayyid Ahmad Jalaluddin ngerti Islam diajari gurunya Sayyid Abdul Malik Mongol. Sayyid Abdul Malik belajar pada gurunya Sayyid Alawi Amil Fakih. Sayyid Alawi Amil Fakih belajar pada gurunya Sayyid Ahmad Sokib Mirbat. Belajar pada gurunya Sayyid Ali Khalid Qasam. Belajar gurunya pada Sayyid Alwi, pada gurunya lagi Sayyid Muhammad. Belajar pada gurunya Sayyid Alwi, belajar pada gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Belajar pada gurunya Sayyid Isa, belajar pada gurunya Sayyid Ubaidillah, belajar pada gurunya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad diajari gurunya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi diajari gurunya Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq diajari gurunya Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diajari bapaknya namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Diajari bapak dan pamannya Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Hasan Husain diajari bapaknya Sayyidina Ali. Lah ini yang mondok langsung pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Ini loh namanya ahli sunnah wal jamaah. Jadi jelek-jelek gini pewaris para nabi itu. Nah sampean ngomongannya beliau itu, makanya ada ahli sunnah wal jamaah. Nah itu yang bedakan kepangkatannya. Makanya ahli sunnah wal jamaahnya ulama yang ngomong orang Sungai Loban. Nah orang Sungai Loban ya kayaknya begini, pesek-pesek gini. Loh makanya kita ini kalau ikut NU diajarkan kita ini cuman muridnya ulama. Maka kita dibikinkan organisasi namanya Nahdlatul Ulama, biar gak lupa kalau kita ini muridnya ulama. Karena sekarang banyak orang lupa, gak mau ikut ulama, tapi ikut langsung Sokai Bukhari Muslim, ya pada konslet. Makanya nah ini yang terjadi, orang sekarang ribut itu, apa saja salah. Karena apa? Ini zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah. Zaman Nabi nggak ada, ini bid'ah. Loh ini kita ini muridnya ulama. Kalau nggak pakai bid'ah, Islam nggak sampai di
Indonesia. Quran itu kalau nggak dipakai bid'ah, bubar sudah habis. Zaman Rasul apa Quran ditulis? Yang enggak, wong sahabat itu hafal Quran. Orang kalau hafal kan nggak perlu nulis, nggak perlu baca. Saya ini hafal wajah istri saya, makanya kemanapun nggak pernah bawa fotonya, mau hafal. Makanya ibu-ibu jangan seneng kalau suaminya kemana-mana bawa fotonya, itu tandanya belum hafal. Tuh, ini ya. Zaman Nabi ini nggak ditulis ini, makanya zaman Nabi nggak ada Quran tulisan karena sahabat hafal Quran. Tapi begitu Nabi meninggal, sahabat harus mengajar bawahnya. Bawahnya ini nggak ketemu Rasulullah, maka sahabat nuliskan Quran kepada siapa? Kepada tabi'in. Tapi karena Qurannya sahabat ini Qurannya orang pinter, cuman longkek-longkek kayak cacing gitu toh. Ini gini. Tabiin bisa baca, wong tabiin masih dekat dengan Rasulullah. Tapi begitu sahabat itu meninggal, sedo, sahabat itu boten nonton, Nabi boten nonton, sahabat boten nenten. Tabiin ini ngajarkan Qurannya sahabat susah karena longkek-longkek kayak cacing, nggak bisa dibaca. Maka akhirnya tabiin kasih titik nun, dikasih titik atasnya, bak bawah, tak dua. Makanya nek ning desa biyen ya wong Jawa, ayo nek ana piring ndoke loro ning dhuwur apa? Tak. Nek ndoke siji apa? Nun. Ndoke telu? Tak. Lah nek ana ndok siji sak kisore banyak apa? Iya, ndok loro sak ngisore banyak. Iya. Nek ana piring ngisore ndoke siji, ra, lho ngono. Pancing ra ono iwake, lam. Lah itu kan wong desa piye, gitu. Nggih. Ana kaya bebek ning gak ono ndase apa? Kaf. Ana bebek nyunggi ndok, kok. Bebek orang ngendok nih rumah tuh ndoke apa? Jim, anak. Nah itulah, itu namanya yang kasih tanda itu tahun 65 Hijriah. Petang puluh tahun Kanjeng Nabi setelah meninggal baru dikasih titik-titik, itu Quran. Yang kasih titik-titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, yang kemudian dikenal penyusun ilmu nahwu. Terus disebar lagi Quran. Itu nggak bisa baca, wong generasi yang pertama nggak ada. Akhirnya Quran di harokati, dikasih fathah, kasroh, dhammah, syaddah. Itu baru tahun 150 Hijriah baru di harokati Quran ini. Sing ngaringi harokat sapa jenenge? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibaweh. Jadi Quran yang sampean gawa itu ora langsung kayak gitu, ndak, itu ada bid'ahnya itu. Nah, setelah itu Quran disebar lagi, generasi ini nggak ada, Islam menyebar ke beberapa negara. Hasilnya apa? Hasilnya kemudian Quran ini sing maca ilate ora padha. Wong Andalusia, Spanyol suruh baca wadduha, keluarnya wadduhe. Wadduha, wong dilaksana. Quran sampai di Turki dibaca orang Turki, mustaqim. Orang nggak bisa bilang M, bilangnya N, mirip kayak orang Bugis. Lah begitu dibaca orang Indonesia beda-beda. Kalau yang baca orang Padang, Sumatera Barat, lekanud, keluarnya lekanui, itu orang sana. Dibaca orang Sunda, alladzina, keluarnya alladzina. Begitu dibaca orang Jawa, masalah alhamdulillah, keluarnya alkamdu. Wong duwene hono cara kok.
Ya Hayyu ya Qayyum ya kayuku ya kayumu. Ini Quran deh. Robbil alamin keluarnya Robbil ngalamin wong duwene monggo padha ora duwe dot duwene lo mula Ramadan metune romelan. Bar ngono dipindah diwaca wong Bali. Begitu sing maca wong Bali masalah ora iso muni tok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu dibaca wong Bugis masalah wong Bugis ora iso muni munine eng. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Santri Tebu Ireng kok Bugis santri ini Mbah Hasyim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim mingkem siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah wong Bugis kan susah. Mau kemana? Mau ke Ban. Ngambil apa? Ngambil uan. Untuk apa? Bayar utang. Oke. Lah itu begitu wong sak donya iki beda-beda carane maca Quran. Maka enten tiyang naminipun Abu Ubay Qasim bin Salam mencari jalan keluar agar Quran bisa dibaca oleh orang seluruh dunia. Makanya terus bikin ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu bid'ah apa itu wong generasinya beda. Lah ini loh makanya kita ini di generasinya ulama di Indonesia. Wal jamaahnya bukan wal jamaah sana, wal jamaah sini. Makanya kalau sholat wal jamaah sini ya beda. Wal jamaah sini nggak kayak sana. Kalau wal jamaah sini sholatnya pasti mundur. Makanya NU kalau sholat nggak tergesa-gesa tapi mundur sebab wal jamaah isi neng kebun karet, isi neng sawah, isi angon sapi, angon wedhus, kadang golek ulo barang isi rumule. Makanya sholatnya kiai dulu. Nahdlatul Ulama, muridnya ulama itu sholat zuhur di sini jam berapa? Zuhurnya jam berapa? Jam 1 lah. Kalau ulama beneran biasanya sholatnya mundur setengah 3 mundur jam 2. Untuk apa? Nunggu sampai wal jamaahnya pulang dari ladang. Loh itu ulama beneran. Nunggu jamaah ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu kiai dulu Gus Sofa tak bilangin lah ya. Sampean juga jangan tergesa-gesa kalau sholat, nunggu ibu-ibu ini sampai pulang dari ladang. Orang sholat zuhur itu waktunya panjang, waktunya dari zuhur sampai asar. Usolli fardhu zuhri Allahu Akbar. Tiba-tiba baru 1 rakaat kok manjing asar. Ndak apa-apa, wong kepalanya masih di sholat zuhur. Boleh, kata siapa ndak boleh. Ilmu fikih mengajarkan itu boleh. Suami istri di sawah, Pak ayo pulang. Kenapa? Ini waktu zuhur udah mau habis. Ayo pulang cepetan, nanti kita sholat jamaah. Oh iya Bu, pulang. Tak taunya ibunya ngompol. Waduh Pak, tadi lupa saya ngompol. Tak mandi dulu ya. Ya mandi ya. Bapak sholat ya, nanti saya makmum. Oh ya. Ibunya mandi, bapaknya sholat. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati adaan imaman. Padahal makmumnya belum ada. Imaman, makmumnya belum ada, makmumnya masih mandi. Dapat 1 rakaat, gak taunya sudah habis waktu zuhur. Si ibu belum selesai mandi, tapi sudah aman karena tadi sudah janjian makmum. Selesai mandi langsung usolli fardhu zuhri makmuman. Gak apa-apa, wong sudah janji dan imamnya kepala sholatnya masih di waktu zuhur.
pasti boleh, tapi jangan sering-sering, itu aja. Nah, lo enak lah. Lo makanya ulama itu nggak ngoyo kayak orang sekarang, deng langsung sholat. Nggak gitu cara ngomong umat. Wal jamaah itu mesti diasuh, bukan ditinggal pergila. Sekarang Allah Akbar langsung sholat itu habis sudah. Lo yang lain nggak kebagian. Begitu nggak jamaah, kok nggak ada yang mau jamaah lah, kamu kecepetan. Kong angkot penumpangnya belum datang, angkotnya sudah berangkat. Ya penumpangnya keleleran. Daripada nunggu angkot kelamaan ya ndak aduh sih. Makanya kiai dulu azannya mundur, nunggu. Kalau ditunggu belum datang ya Robbana ya Robbana Robbana walamna Natahusan wa ilam taghfir lana wa tarhamna Nana minal khasirin. Sudah berkali-kali Robbana ya Robbana belum datang. Capek nunggunya, ada datang satu malah rokokan depan masjid. Lah Gus Sofa wis pegel ngenteni ya Allah. Tobo ati iku limo sakwenan karena wis pegel nambani atine dhewe. Badi tombo ati gak dateng-dateng baru Gus Sofa ngamuk. Diuruki jangan jeruan gege. Lah ini jamaahnya ulama makanya biyen kabeh wong iso ngrasakno Islam karena apa? Dimong diasuh betul gak ditinggalkan. Terus sholat, sholli fardhu Allahu Akbar. Lek kiai gitu aja Allah Akbar. Enggak usah Allah. Kenapa? Karena orang sini kalau sholat matanya belum khusyuk masih. Allahu Akbar. Bu, rukoe bolong. Kenapa? Karena sinyalnya jauh orang sini. Kalau di Mekah kan pemancar utama, sini pemancar lokal, sinyalnya kadang ada, kadang hilang. Usalli Allahu Akbar. Ya begitu inna sholifan itu. Ada sinyal bakso lewat. Ting ting ting. Bakso. Sinyal jauh itu begitu orang sini. Bakso. Allahu Akbar. Sarungnya bolong. Sinyal jauh, ada ting-ting bakso. Allahu Akbar. Udah kata, ya Allah gabahku kudanan. Loh iya kan ye? Bener kan? Karena sinyalnya jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe iki kok. Lama ini pasti lama. Orang sini kepalanya dipikir sana, matanya lihat sana. Makanya kiai kalau sholat biasa aja Allahu Akbar. Gak usah yang Allah Akbar. Nanti santrinya deh, ya ibu nyetop popo. Makanya kiai di kampung kalau sholat gak ada yang Allah Akbar. Ya gak ada gitu itu. Itu kiai nggak begitu, kenapa? Ya karena di sini itu kakinya rangen, dan digerayangin ini jingkatnya iya. Nah ini loh ulama ngomong, ulama itu bukan bener sendiri, tapi mengayomi, membimbing manusia pada zamannya. Iki ulama orang kok juga kepengen bener dewe Gus, tak boleh sampean. Penjenengan punya jenggot bagus, jangan yang nggak punya dipaksa berjenggot, nggak boleh. Nah, berarti ulama itu ngomong orang di generasinya ulama. Lah terus karena kepalanya bocor mikir macem-macem,
Maka kalau habis sholat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang protes, masa zikir gedek-gedek? Saya baca hadis kalau sahabat zikir diem begini. Lah ini orang nggak tahu diri. Sahabat itu murid Rasulullah wal jamaah pertama sana, dekat dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah. Allah la ilaha illallah. Wong di samping Rasulullah, hatinya tenang. Kenapa? Murid Rasulullah zikir diem hatinya kepada Allah. Lawang Sungai Loban muridnya Kiai Sofa, murid Gus Sofa, dijak diem gini, ya turu. Ya tidur sampean. Makanya dijak la ilallah. Untuk apa? Biar gak tidur terus mendengar, makanya rame suaranya keras, biar denger terus bisa menirukan. Lah nek kiai nek ketop-ketop ini tak. Sing tua-tua muni apa mbah? Mbah. Nah, itu makanya NU itu mengajarkan karena ngomong orang, mengasuh orang di generasi muridnya ulama. Coba sampean melu kiai sing meneng ini tak. Sampai bongko ra iso dikir sampean. Lho untung kula nek wong desa iki untung ana nek ra ono bubar sampean ra iso ngaji. Poso. Posone padha. Orang Arab, orang luar Arab posone padha. Cirinya apa? Kalau sudah ada matahari terbit, khaitil abyadi, seleret putih, seleret ireng maghrib, itu puasa. Tapi di sini kan nggak kelihatan. Di Arab seleret putih kelihatan karena padang pasir. Di sini kalingan karet hilang, seleret putih. Makanya di sini pakai imsak di sini ya. Karena nggak kelihatan imsak. Terus orang sini kalau puasa lebih sulit. Orang Arab kalau puasa enak khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir. Lah orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat blimbing. Delok dawet, ya kepengen mangan, daripada keluar rumah nggak khusyuk, lebih baik tidur. Maka sama kiainya dikasih dalil naumuso imin aiba. Satu, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena merasa tidur itu ibadah, maka lebih seneng tidur. Akhirnya kiainya sepi, tinggal turu. Akhirnya Gus Sofa pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan Ramadan dar, nggak usah ribet dan nggak usah ditangkap kalau ada yang merconan. Karena bagi orang Indonesia mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu Islam yang riang gembira, muridnya ulama. Malamnya tuh setelah puasa halal orang Arab gak ada halal halal karena orang Arab gak ada yang keluar rumah. Neng kene tonggone BTS nelek neng lawangi tonggone ngene. Anake balangi peleme tonggo. Itu harus dihalalkan, maka ada halal halal. Haji orang Indonesia yang nggak bisa langsung, wong wal jamaahnya Gus Sofa itu kalau haji ngantri 25 tahun. Ya, maka kemudian nempelkan gambar Masjidil Haram. Nah, setelah itu kalau sudah terdaftar latihan di alun-alun tanah bumbu. Labbaik Allahumma hajjan. Kainnya ikhram, niatnya beneran tapi Ka'bah triplek. Lah ini terus kalau pergi haji diantar orang sekampung ke Banjarmasin. Yang diantar masuk asrama, yang nganter belok kebun binatang kan biasa gitu. Lah ini muridnya ulama, maka sekarang ada orang lupa langsung melompat pengen jadi muridnya Nabi, maka kata wong konslet lagi, no. Untung no NU.
NU ngerti sampean ini jarang sembahyang kolo-kolo sembahyang gayane tok ketunan. Wong ambune ketara. Kadang wis wudu ora sembahyang ngono yo. Lho makanya sama kiai-kiai ditambal kalau bulan Ramadan dijak tarawih 20 rakaat. Ada yang mengatakan yang benar 8. Ini bukan urusan benar salah. 8 bener, 20 bener, sama-sama bener. Kok nggak tarawih aja bener. Nah kan sunat. Tapi NU mengambil yang 20. Untuk apa? Menjaga keamanan umatnya. Sebab yang 20 lebih aman daripada 8. Kalau nanti di akhirat itu yang bener kok yang 8, NU masih punya sisa 12. Lah kalau yang bener 20, yang kurang 12 cari di mana? Aman NU itu aman. Yang bodoh-bodoh dibilangi utrukul ilma minal mahdi ilal lah, dicari ilmu dari gendongan sampai liang lahat lah. Orang mati itu masih di liang lahat, masih kelihatan. Terus diuruki, makanya diajari marrobuka Allahu Rabbi. Wong masih di liang lahat, jadi harus dikasih pelajaran. Nah, ada yang nanya nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Wong kita cuma bacakan aja, denger apa enggak? Ya enggak tahu. Nah, yang tahu siapa? Ya yang mati itu yang tahu. Nyampe apa enggak? Kamu pengen tahu? Mati ya. Loh itu loh, orang-orang enak orang NU itu. Tidur mati dapat pahala itu NU. Karena kiai ini ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahlilan. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin. Wa ila jami'i awliya'illahi minal masyariqi ila magharibiha. Fi bariha wa baghriha nafudul sultana awliya'i Syamsul Qadir al-Jilani. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa naqsusun ila abaina ummatina masyayikhina wa naqsusun ila ruhi wa'tul al-Fatihah. Gitu biasanya. Nah, ada yang komplain, malah itu Fatihah ditum orang ke dunia. Fatihah 1 dibagi orang ke dunia. Nggak nyampe, nggak kebagian. Alah kamu nggak tahu aja, orang bodoh ngomong. Lah kenapa? Ini zaman teknologi. Tinjunya Mike Tyson di Las Vegas disyuting 1 orang, naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya apa? Siaran langsung. Siaran langsung tinju aja bisa, masa Fatihah gak bisa? Orang yang mengatakan Fatihah gak bisa dibagi, mesti wong iki ndak punya TV gitu. Ini betul NU itu aman sampean. Orang mati bacain tahlil, bacain yasin, tetangganya disuruh datang. Kenapa? Karena orang itu bisa minta doa ke sesama muslim. Tuh, waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wong sing teko mburi-mburi iki ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah kita ini sama-sama orang beriman bisa mendoa kan, makanya togone diceluk, ayo sini kita makan ini. Wah itu apa itu? Mati kok dikirimi doa, nggak nyampe. Kirimi makanan nggak nyampe. Oh kata siapa? Wong kita aja kadang sekarang nggak tahu dapat kiriman kok. Pulsa itu nggak ada kabelnya, tahu-tahu bisa dikirim. Kok pulsanya bisa tinggi. Itu orang kalau nggak percaya doa bisa dikirim itu pasti nggak punya handphone itu. Pulsa itu kelihatan nggak? Mana ada barangnya pulsa itu, cuman gesek-gesek nomor. Gesek-gesek nomor keluarnya bisa omong lo ini zaman tuh. Enak orang NU enak wis toh. Orang bodoh-bodoh kalau ikut NU enak.
Kenapa kiainya ngomong tak loh, sampean melu kiai sing ketop-ketop tok ya ndak bisa zikir sampai tuwek sampean. Makanya saya ini kebagian apa? Menyebarkan NU ke seluruh dunia. Besok tanggal 15 saya ke Australia sampai tanggal 21. Ngomong ke NU diabori izin di orang-orang sana. Kenapa? Hanya NU yang bisa kumpul sama banyak orang. Sekarang yang baru-baru ini kan nggak bisa kumpul sama orang lain. Beto jenggot nggak boleh nak ngikut. Beto cingkrang suruh pergi, itu kan. Beto agama takbir gitulah. Kalau NU nggak gitu. Beto agama ya agama mau apa? Saya agamanya Kristen. Oh ya wis, besok neng kono petuk ya. Enggak. Enak kowe apa enak aku, ngono toh. Lah ya, pokoknya yang penting kalau di surga jangan berdekatan dengan surganya Amrozi. Wah mumet awak dhewe swargane dardor-dardor mledhos ana bome di sana. Akhir bulan kemungkinan ke Rusia. Untuk apa? Mereka pengen ngerti NU ya apa kok iso ana wong mampu merukunkan menungso beda agama, beda bangsa, beda generasi, yang pinter dan yang bodoh bisa rukun. Lho nek NU ndak bisa. Ndak ketemu sama orang. Kita nggak ketemu Nabi, sampean kan nggak ketemu Nabi, ketemu nih Gus Sofa, gitu. Mesti nggawa imane, bawake Gus Sofa ya pesek, kok peseke ngono iku. Kita nggak ketemu Nabi, tapi kita disuruh seneng sama Nabi. Caranya piye? Gimana caranya? Nah itulah maka terus kita diajari solawatan. Hubungan kita Nabi itu solawat. Tapi kalau suruh pakai solawat namanya solawatan, karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya sarung, kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasin. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Makanya saya tahlil mau, tahlilan nggak mau. Berarti kamu punya katok, nggak mau katok. Loh, makanya sholawat diajarkan kita jadi sholawatan. Akhirnya di NU enak, orang-orang bisa cinta Rasul karena ada sholawatan. Seliane NU mengketap-ketap Nabi sama karena NU enak. Diajari Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Makkah dinane Senin 12 mulut. Nah, wong desa mesti. Itu kan sinaune wong desa. Nek santri ya begini nih. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal. Allah marhaban. KNU gak iso ngene iki. Nek tak tes tok NU tenanan. Iya, terus saya jauh-jauh dari Jawa ke sini pengen silaturahmi sesama Nahdlatul Ulama. Kula niki Surya NU dul. Agak delok rupane wis rupa NU pesek-pesek elek NU sing iki desa. Nah sing santri yang ngono itu tadi pelajarannya, sing senengane Simtuduror diajari Wassalamun mustamirun kullahi niyat sallallahu ala marhaban sallallahu alaihi marhaban marhaban sallallahu alaihi salam marhaban. Santri nom, santri tuwe ya sesuaikan dengan ketuaannya. Wong napase wis teka. Halo ya nabi, salam alaika halasel. Itu sholawatane wong tuwe. Nah yang ibu-ibu ini kan penggemar dangdut biasanya, apa-apa dangdutan. Akhirnya sama ulama, sama Gus Sofa ya diajari sholawat dangdut.
Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi Asya tempat ayati ya Waladun ya Waladun duhai senangnya pengantin baru tereng lo dangdut kalau sampean selawatan lo dangdutin aja durun tok wong iki iso melu disa ya ngono dangdut barang marap kabeh sing kene wong Jawa ora ngerti sing wong Banjar ra pate dong Jawa barang ya. Ah, sing senengane India, Indianan murid ulama. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya. Nyantol langsung. Atbata ya jiratal, ya wailal jud. Tumhi mata ajoy tumhi India India Indah sing asale Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam salawatullah ayo praune apa lah ini ndak muridnya ulama ndak bisa ini karena kita muridnya ulama yang dari Sunda acara Sunda ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi Asyani mas Diwatarati atafataya Diratal ratal alami Ya uhai narju Diwal karomi Eselilin majeter Ya Sunda sing asli orang Banjar semangat ya wong Banjar yang selawatan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asani wa taroji abataya je ratal alami ya uhai lalju diwal karomi kota baru gunungnya baik ini loh ini kabur itu ulama nggak bisa itu makanya kita ini Gus Dur sholawatan pakai lagu dangdut astagfirullah astagfirullah ataya Rabbi zidni ilman nafi'an amalan salihah Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih tak pandang sayang itu Dalaila yang nyanyi grupnya Awara yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir makanya lagunya bagus Tuhan pengasih lagi penyayang. Lah sekarang yang ngarang lagu wong iku ucluk kabeh. Mula lagune mumetno das. Lagu sekarang di mana? Kemana? Lagu takok. Nganti Ayu Ting Ting iki bojone ilang ora krasa. Lagu saiki. Dikai selawatan ya susah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah
rahmatullah alaihi angel. Atau ada lagu yang tidak ada suaranya, bokong tok, lagu Inul. Kiai saya Indonesia goyang setan, goyang iblis. Sing tidak apa-apa cuma satu orang, Gus Dur. Nggak apa-apa gitu aja kok repot Pak Inul. Gus Dur dimarahi orang se Indonesia. Wah, saya dipanggil sama Kiai Fuad Hashim Cirebon. Gus, bawa Gus Dur ke Buntet. Tak bawa ke Buntet, diadili sama Kiai. Gus, Anda mengatakan goyang Inul tidak apa-apa, bagaimana? Tanggung jawab Gus. Karena Inul kalau sudah bergoyang, Masya Allah, pantatnya kiri kanan katok ngeplek Gus. Penuh syahwat. Oh tidak apa-apa, bagaimana? Gus Dur jangan ngawur. Jawabnya Gus Dur, loh apa sampean lupa kalau saya nggak lihat? Lah ini indah, Islam ini dibawa ulama indah. Coba dipakai oleh bukan ulama, enggak indah. Makanya NU itu penumpangnya macem-macem. Kenapa? Karena yang mendirikan NU Kiai Hashim Asy'ari, ulama yang paling alim pada waktu itu. Satu-satunya ulama mulai ke Indonesia sing itu gelar Hadratus Syekh niku Kiai Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh niku mensyaratkan apal kutubus sittah. Sak rijalul hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, kelotok basit itu. Makanya enak NU niku sebab kiai ini pinter, padha ibu-ibu nek pinter ya enak. Masak pinter, apa-apa dimasak, tapi nek pinter mek siji tok, gule tok ngono. Pinter tapi gule tok, setruk sampean. Lah sekarang orang ini apal hadis cuma satu, kullu bid'atin dolalah. Opo dilokno bid'ah dolalah. Hadis sitok iku tok hadis. Kaya kunci Inggris. Buka obeng nopo mawon kuncine mek sitok niku kunci Inggris. Kenceng itu dong, kendoni. Jadi itu makanya ndak usah khawatir. Ketika NU diolok-olok sama orang-orang yang cuma hafal hadis satu, aneh. Ahli hadis pendiri NU nih. Khawatir, tapi karena ngalim jadi NU itu longgar. Maka ibarat kendaraan NU itu bau besar, penumpangnya banyak, ya sing sholat ya numpak, yang sholatnya bolong-bolong ya naik, bantar dadu ya naik, pencuri karet ya naik, ya apa naik NU. Makanya besar, sopirnya jangan terlalu kasar, pelan. Tapi yang lain itu kendaraannya kecil, makanya larinya cepat. Di sini sing jenggoten tok, sing gak jenggoten gak boleh naik. Di sini sing tahlilan gak boleh naik. Jadi makanya larinya cepat, tapi nabrakan. Dikit-dikit nabrak sapi. Lah ulah jadi wong NU enak. Loh, makanya kita ini berada di basisnya ulama. Makanya kiai-kiai itu Masya Allah wis matur nuwun, sampai di tempat terpencil ini kita masih kebagian agamanya Allah. Artinya apa? Kita ini memang dijawil sama Allah. Dawuh Rasulullah tegas di situ, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Ngerti tak itu sudah baik. Ngerti ngaji ini kok baik datang baik. Ngerti pengajian baik, walaupun nggak mau ngaji itu sudah ikut baik. Itu. Lah, khairon di situ itu nakiro. Ini cara ngaji ngono ya ora apa di ngaji hadis ini. Mayuridillahu bi khairon. Siapa yang dikehendaki menjadi baik, khairon di situ itu menggunakan kalimat nakiro. Ya Gus apa ya? Kalimat nakiro itu ya. Khairon kok nakiro itu maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau kebaikan sempurna kok diberikan manusia, berarti kebaikan manusia nggak bisa berdiri
sendiri. Kebaikan itu bersama sama. Contoh, maka orang tidak boleh merasa paling baik. Contoh, ini pengajian ini baik enggak? Baik. Nah, yang paling baik di pengajian ini siapa? Nah, pengajian ini yang paling baik siapa? Nah, iya sendirian, kasih mic, kasih kursi. Kalau DPR nggak dikasih kursi, karena apa? Sedang berebut kursi. Iya. Lah kalau kiai nggak berebut kursi, kasih kursi. Lah ini karena kiainya paling baik ini, nggak ada di sini yang paling baik ngalahkan ini, nggak ada. Lah ini contoh kebaikan ngaji ini yang paling baik sama ini. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik, nggak boleh sebab saya baik bisa terlihat di sini karena ada panitia yang bikin pengajian. Kalau nggak ada panitia, nggak ada Gosofa yang bikin pengajian, apa saya duduk di sini? Ya enggak. Makanya baik saya ditentukan oleh baiknya panitia lah. Kalau sudah gitu baik mana? Baik saya apa baik panitia? Ah, enggak ya baik saya. Kebaikan itu baru dua udah ribut. Ini kayak loro loh ya. Itu dari kata panitia. Ya baik saya. Kalau saya nggak bikin pengajian, kiai nggak ada di situ. Saya juga tinggal bales. Nah kalau saya nggak datang, pengajianmu jelek. Loh ya kan, ini kayak loro terus gelut di sopo gitu kali ngambil itu baru dua, sudah nggak bisa mengatakan siapa yang paling baik. Nah, tambah sampean protes, yai, Gosofa, panitia baik, penjenengan baik, tapi berdua tidak terlihat baik kalau kami tidak datang ke sini. Ya kalau nggak ada orang yang di situ datang itu, apa ini namanya pengajian? Ya enggak, ini namanya cek sound. Baik lagi telu jelas jelas itu apa? Tiba-tiba dari atas panggung ada yang BCI, Haji Mameng, BCI. Pak, kalau saya nggak bantu juga jelek pengajiannya. Loh itu nggak bisa berdiri sendiri, udahlah. Nah terus setelah itu sampean jadi tenang di situ kan? Kenapa? Karena duduk di atas kursi. Kalau yang nata kursi komplain, kalau saya nggak nata kursi jelek pengajiannya. Padahal yang nata kursi nggak sholat asar. Nggak bisa. Terus bilang yang nasang tenda, baik pengajian saya yang naik tenda. Nggak mungkin yang naik tenda Gosofa, nggak mungkin. Mesti sing beling-beling bisa naik tenda kayak gitu. Nggak bisa, baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Penjenengan tenang di situ, kenapa? Karena duduk yang bikin kursi itu siapa? Mas Pion. Cino. Sampean tenang di situ karena perutnya kenyang makan. Sing masak sopo nggak tahu. Masak nggak mungkin nggak pakai bumbu. Yang nanam bumbu siapa? Orang tanah bumbu. Terus bumbu itu nggak mungkin langsung dicemplungin, pasti diulek siapa yang bikin cobek? Nggak ikut sampean. Terus jadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam siapa? Ya orang pesisir, orang sini nggak bisa bikin garam. Yang bikin garam pesisir, sampai yang tahu. Waktu bikin garam jangan-jangan tambaknya dikencingi dulu. Nggak tahu kita. Ayo sambil basah-basah ngompol, sambil gelundung itu gili kan. Tahu. Makanya nggak tahu. Terus orang sini kan rajin sekali pergi haji. Ya kan? Banjarmasin ini umroh haji kayak pergi kencing aja saking banyaknya. Tapi sampean tahu, pergi haji dan umroh kaum muslimin nggak bisa berdiri sendiri. Kalau tidak dibantu oleh orang Yahudi, sampean nggak bisa pergi haji dengan enak. Sebab apa? Orang Yahudi pinter gawe pesawat. Ayo.
Yahudi kamu bunuh semua, ngelangi Riyadi renang. Gak bisa, ayo. Haji nabung di mana? Di bank. Seluruh perbankan dunia dikontrol oleh Bank Devisa New York di Wall Street, Amerika. Bank Devisa New York di Wall Street, Amerika, pembiayaan terbesar negara Amerika dari Bank Devisa New York. Yang memiliki Bank Devisa New York siapa? Rothschild Rockefeller, pengusaha terkaya Yahudi di dunia. Ayo, muni apa sampai aneh? Nggak bisa. Kita berumah tangga menjadi indah sekarang. Kenapa? Perempuan sekarang lebih cantik daripada perempuan dulu. Kenapa? Bedaknya bedak bagus. Yang bisa bikin bedak bagus dan parfum bagus siapa? Orang Prancis. Agamanya apa? Nasrani. Coba kalau bedak asli sini, Sungai Lauban. Siapa yang mau beras ditumpuk ya peloneng kabeh. Ayo. Kata siapa? Kebaikan itu berdiri sendiri. Maka kalau orang baik jangan merasa sok paling baik, jelek. Makanya orang NU biasa aja. Gak ada yang Allah Akbar. NU tetap Allah Akbar. Makanya orang itu jengkel kalau sama NU. Jengkel, ini orang diajak jihad gak mau. Liane Allahu Akbar, NU tetap Allah Akbar. Lah itu. Makanya kalau masih ada NU aman. Loh buktinya apa? Ada yang paling enak sekarang itu. Ada organisasi yang menghalalkan anjing, ada. Di Solo sana. Ini kalau ada orang Solo ada itu menghalalkan anjing ada. Tapi kenapa anjing masih banyak? Ya karena pengikutnya nggak banyak. Coba kalau yang menghalalkan anjing itu kiai NU. Besok pagi cari anjing udah nggak ada, habis. Kita ini di muridnya ulama, makanya kita punya cara-cara mengajarkan Islam, caranya ulama. Kalau baik jangan merasa paling baik, mentang-mentang nggak ngerokok terus merasa paling baik, sampai akhirnya kebablasan rokok haram. Rokok itu nggak ada hukumnya, karena hukumnya asap itu tidak ada. Bapak bilang rokok ada hukumnya. Makanya kiai kalau bertanya kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau ngerokok pusing kiai, oh makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Enak. Iya. Sementara dunia internasional sangat pusing dengan Indonesia. Kenapa? Indonesia negeri terbesar tapi tidak gampang stres. Sehingga obat stres yang paling laris di muka bumi tidak laku di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia bisa ngisep nikotin secara langsung, rokokan aman. Kenapa? Karena tembakau pada awalnya ditemukan adalah obat jantung dan paru. Jadi tembakau itu menstabilkan detak jantung dan paru. Makanya orang kalau ngerokok nggak gampang stres. Iya. Lah obat itu nggak bisa masuk, makanya orang Indonesia disuruh mengharamkan rokok. Nah yang satu disuruh cari tokek. Kenapa? Karena tokek adalah binatang yang anti dengan tembakau. Sel inti serumnya diambil untuk diinjeksi ke anak-anak ini, maka orang-orang ini akan otomatis anti rokok. Makanya ada tokek raksasa, ada tokek apa itu bohong semua ini. Karena sesungguhnya cari tokek untuk dikumpulkan walaupun kecil, serumnya yang diambil. Nah, ngerti misalnya? Tapi karena ada kiai nggak ada urusan. Rokok halal mau rokok haram tergantung kebutuhannya. Kalau nggak ngerokok kok pusing ya makruh. Kalau ngerokok kok pusing makruh. Kalau nggak ngerokok malah pusing wajib gitu aja. Loh akhirnya NU selamat. Kenapa? Ternyata rokok menyumbang 174 triliun cukainya ke Indonesia masuk ke APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, 174 triliun haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah.
Loh, ada yang mengatakan, loh kiai perokok, pantesan bela orang perokok. Wallah, saya bukan perokok. Saya pengen sampean kalau pengen lihat kiai yang nggak ngerokok itu. Kenapa? Istri saya ngomel. Bukan karena dalil, Pak, istri saya ngomel, masya Allah. Pegang rokok itu udah 5 kilo ngomongnya, ya Allah. Dan istri saya galaknya luar biasa, lebih gede. Iya, istri saya ngomel, masya Allah, gak ada intinya kalau ngomel lihat saya rokok itu. Akhirnya daripada diomeli dia mau tak gini, gini. Enggak ngerokok. Akhirnya sekarang walaupun saya malam-malam dia tetap begini, wah nggak ngerokok. Demi istri saya nggak ngerokok, bukan karena apa-apa. Kenapa? Loh, karena laki-laki di dunia ini tugasnya cuma satu, nyenengin istri. Loh, iya. Loh, nyenengin istri di dunia itu, laki-laki di dunia ini hidup cuma satu tanggung jawabnya, nyenengin istri toh. Kenapa? Allah yang memerintah. Ya ayuhan nas, hei manusia. Kita ini manusia enggak? Jadi makanya ya ayuhan nas, hei manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Kambing tidak hai. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku pikir kalian laki-laki dan perempuan. Setelah jadi laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian ku bikin bangsa dan suku lah. Kita ini bangsa Indonesia lah. Baiknya sebuah bangsa tergantung baiknya perempuan. Almar atau aimadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Negeri yang baik tergantung perempuan yang baik. Kalau perempuannya buruk, negaranya buruk. Maka tugas laki-laki ini menyenangkan perempuan. Cuman itu toh. Saya dengerin laki-laki semua ini, jangan pura-pura nggak denger. Ya dengerin ya dengan seksama. Kenapa saya mesti nuruti kehendak perempuan? Karena bagi saya baik dan buruknya keturunan saya tergantung sawahnya. Perempuan itu seperti sawah, ya kan? Nisa hukum harsul lakum. Perempuanmu itu sawahmu. Sawah itu untuk apa? Untuk nanem, untuk nanjur. Nek nanem bibitnya harus baik. Laki-laki kalau mau bikin anak jangan mencuri makanan yang curian. Nanti bibitnya adalah saripati makanan curian. Jadi anak-anak dablek. Setelah itu ditanam di sawah. Nanamnya paling 5 menit udah kan. Nah ini pelan-pelan, yang kecil gak usah dengerin. Setelah itu ditanam di sawah. Perempuan itu tempat untuk nanam. Dimanapun kalau nanam, sawahnya harus dikasih pupuk. Sawahnya harus subur dengan pupuk. Tidak boleh kekurangan air. Harus selalu basah dan indah. Makanya jangan sampai perempuan itu kering. Makanya harus dibasahi. Dengan apa? Dikasih uang. Lah iya, perempuan harus dikasih uang biar pikirannya seneng, beli apa-apa keturutan. Maka laki-laki gak boleh pegang uang. Uang 100.000 dipegang laki-laki gak ada gunanya. Tapi uang 1.000 dikasih ibu, gunanya sekeluarga untuk beli garam. Kena dapat semua. Lah itu makanya jadi laki-laki harus pinter menyiram sawah, kasih uang dan jangan dimarahi perempuan itu. Kenapa? Sawah kalau ditanami jauhkan dari api. Kalau terlalu dekat dengan api kepanasan, tanamannya melunter. Makanya perempuan jangan suka dimarahi. Kalau dia dimarahi hatinya panas. Dan hatinya panas, hati tepat di bawah payudara. Maka kalau hatinya panas, payudaranya nggak sehat. Keluar air susunya tidak sehat. Maka kalau air susu tidak sehat diminum bayinya bengek. Makanya ada istilah tetek bengek.
Lah ini perempuan nggak boleh dimarahi, biar dia itu. Kalau yang marah-marah biar perempuan. Iya enggak apa-apa, perempuan itu buang sampah kalau marah. Loh, perempuan itu kan capek, kapan siapa bilang perempuan itu nggak capek? Capek laki-laki gampang tidur ngorok, enak. Capek perempuan, udah tidur diganggu sama anaknya, udah mau tidur lagi diganggu bapaknya. Saya pernah marahi istri saya, ditantang saya. Iya, saya ditantang sama istri saya. Orang rumah ucar kacir anak begini. Ya udah deh mas, coba sehari aja jadi perempuan. Aku tak jadi laki-laki. Iya. Wah, akhirnya bener saya jadi perempuan sehari. Jam 2 malam kamu harus minggat dari rumah ini. Pergi sama teman-temanmu. Jangan di rumah lagi. Jam 2 malam. Ini duit 10 juta. Saya mau praktek menjadi seorang ibu. Wah, istri saya seneng, pergi teman-temannya diajak rekreasi entah kemana. Begitu waktunya subuh, praktek sama. Kalau istri saya kan biasanya kalau subuh pidato. Yang di pidato ini kan anaknya tidur itu. Saya ikut subuh pidato. Nggak bangun anak saya. Nggak bangun, tak cupit, nangis. Wow. Padahal dicupit ibunya itu bangun, tapi kalau tak cupit kok nangis. Apa terlalu keras ya? Cupit habis itu bangun, ya Allah, nangis semua. Ibuku mana? Ada yang turun sambil bawa pempes pegang begini. Gue nggak stres saya sudah. Baru setengah jam udah pusing palanya. Mandi, tak coba biasanya kan dimandikan. Kepanasan, nangis itu air. Saya nyetel airnya kepanasan, nangis. Padahal biasa sama istri saya itu kan disemproti kan, terus didulang, itu dijejer kan, didulang. Kegedean dibung gitu, wow. Nasinya dilempar. Ada yang ngompol, ada yang apa, udah gak kuat aku udah. Jam 10 siang semakin berat saya, ngurus tamu, ngurus anak. Akhirnya jam 2 lempar handuk saya. Dek pulang, aku udah gak kuat. Ternyata apa, istri saya ngerti jam 12 itu sudah dekat rumah. Pasti udah. Jadi termasuk katanya saya termasuk rekor bertahan sampai jam 3 itu. Masuk laki-laki hebat katanya bisa bertahan sampai jam 3. Itu. Akhirnya jam 3 sih, begitu datang tak cium keningnya dan tangannya 7 kali. Tak anggap tawaf. Bentuk permintaan maaf saya, ternyata dari perempuan itu berat. Semenjak itu saya nggak pernah ngomel lagi. Karena ternyata perempuan itu kalau ngomel lagi buang sampah. Dan sampah tempat sampahnya nggak boleh ditutup. Oh, ini rumus dunia ini. Iya, rumus dunia. Makanya semenjak itu saya nggak pernah lagi menyakiti perempuan saya, nggak pernah. Untuk apa? Karena sawah saya harus subur, harus bagus, biar nanti keturunannya hebat. Nah sekarang bapak-bapak suka ngomeli istri, ya sawahnya lemes gini, tanamannya gitu. Makanya yang mau kawin lagi dipikirlah. Iya, makanya lu saya itu paling hati-hati dengan perempuan itu, karena indah. Pernah satu ketika, ya Allah, saya dimarahi sama istri saya karena garanya sederhana. Saya keperucut itu. Dek, dandan yang cantik, ya mas. Nanti pernikahan santri. Jangan sampai kalah cantik dengan santri. Dandan habis subuh. Jam 7 keluar kamar habis sholat. Ayu nih romong begini. Cantik. Naik mobil sudah, saya di sini, yang nyopiri di sini, istri sama anak di belakang. Bawa anak yang paling kecil. Lah kok bisa aja di perempatan berhenti di lampu merah, pas di sebelah lampu merah ada perempuan cantiknya luar biasa. Mulut saya kepucut. Namanya Arifin yang nyopiri. Bin, oh ya Allah Bin, ayu deh Bin. Saya lupa di belakang ada istrinya. Saya dicubit sini, saya itu rasanya kok copot juga. Kayak ususnya keluar rasanya, saking sakitnya itu. Sampai diuntir-untir. Sambil nangis. Nah gitu cacar mata laki-laki.
Aku udah datang dari pagi, gak dipuji. Ada perempuan yang di situ udah tersembunyi masih dipuji. Dasar mata laki-laki. Oh, tambah keras ini juga. Saya mau bilang enggak deh, enggak mungkin, saya udah terlanjur ngomong. Kalau saya biar akhirnya saya harus mampu meredam kemarahannya. Akhirnya saya bilang, iya aku tadi lihat. Iya tapi tutup sembunyi. Masih mampu dilihat dasar mata laki-laki. Iya deh, aku laki-laki. Berbahagialah kau menikah denganku yang laki-laki beneran. Mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi. Itu kalau aku nggak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Akhirnya lepas itu cubitannya, iso air darah. Nah itu makanya enak. Nah itu makanya perempuan itu diseneng-senengin. Itu tugas laki-laki agar apa? Keturunan berikutnya itu baik. Makanya jangan cerewet jadi laki-laki. Jelek laki-laki itu. Laki-laki mukul perempuan jelek, tapi gagah. Seorang laki-laki ketika ditempeleng istrinya itu gagah. Lah iya, itu tandanya apa? Dia begitu cinta ke kita. Kalau kita suka nempeleng dia, artinya kita yang lebih cinta ke dia. Dan kita marah karena kita cemburu biasanya. Makanya gitu, indah. Laki-laki dicakar istri bahagia. Kenapa? Gak rela mau kawin lagi. Nah ini yang terpenting dalam kehidupan. Bahagiakan wanita, insya Allah kehidupan berikutnya baik. Nah ini jadi bangsa kan baik orang perempuan ini ya. Nah inilah untung insya Allah model kayak Nahdlatul Ulama. Maka sampai ini generasinya ulama pegang berada dalam posisi muridnya ulama. Lu beliau ini walaupun kecil Gosofa ini ilmunya sampai sambung pada Rasulullah. Lah sampai yang terserah mau ngambil banyak apa sedikit di sini. Kalau kuatnya ngambil kulhu aja ya nggak apa-apa. Yang penting rajin tahlilan. Kalau kuatnya cuma ngambil yasin, rajinlah yasinan. Kalau kuatnya ngambil cuma Bismillahirrahmanirrahim, rajinlah nyuwuk loro untu nanti sembilan cung. Nah itu maka nggak bisa terus semua boleh, ini nggak boleh, jangan ikut yang model begitu. Saya udah wanti-wanti ya. Yang dikit-dikit bid'ah, yang dikit-dikit haram, yang dikit-dikit musyrik, nggak usah diikuti. Kok di sana sudah nggak laku, dibawa ke sini. Di Jawa mana ada begitu sekarang, udah habis. Maka larinya cari umat ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ke pohon-pohon sawit ya begini. Karena orang sini biasanya kurang informasi. Ini bid'ah, apalagi kriminalisasi ulama. Kriminalisasi ulama bagaimana? Itu ulamanya yang kriminal saya bilangnya. Sekarang kan ketren media massa mengatakan hati-hati, negara sedang melakukan kriminalisasi ulama. Nggak ada. Saya kemana-mana walaupun tampang saya kriminal nggak ada yang nyegah. Ya, kalau Gosofa ini tampangnya masih kiai, rambutnya pendek. Sampai ngelihat saya aslinya kan nggak kriminal kan? Untung saya kiai. Nah kalau ketemu di pasar sampai nggak kenal saya paling dikira copet. Tapi ini suriah ya. Lah itu kriminalisasi ulama, gimana ya ulamanya yang kriminal itu orang-orang itu. Dari NU, makanya kita harlah NU itu sesungguhnya untuk mengingat kembali bahwa kita ini pengikut Rasulullah, tapi pada kedudukan muridnya ulama, jangan jauh-jauh dari ulama. Lah ulama siapa? Ya ulama Nahdlatul Ulama. Sengaja jelek-jelek tidak apa-apa. Ya, paham toh? Iya, paham. Sama tidak paham, bubar bentar lagi. Lihat aja. Nanti apa-apa haram, apa-apa tidak boleh. Tuh. Amma ba'du. Nah ini mukadimah baru selesai. Loh kan kiai kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Nah saya kan baru amma ba'du. Itu kan belum.
Tadi belum ngaji saya. Itu teman-teman kalau cari kiai yang suruh ngaji itu dilihat track recordnya. Nggak asal aja, terkenal dipanggil nanti nggak ada urusannya sama NU. Kocok kabeh sampean kok. Sekarang itu padang manggil ortas artis cari. Sekarang banyak YouTube. Itu pernah ngaji di mana? Cari. Oh pernah ngaji di Lirboyo. Oh berarti kiai NU tenanan. Oh pernah pengajian di Ploso. Oh kiai tenanan. Pernah pengajian di Tebuireng. Oh berarti kiai tenanan. Dari kiai begitu nggak asal di YouTube sampai ambil aja. Kocok kok sampean. Sekarang kan orang Banjarmasin ini ngetrennya kan begitu agar dia akhirnya keliru. Opo-opo haram, sampean sing stres, tumpengan haram, tahlilan haram, ora jenggoten haram, ora cingkrang haram, solawatan haram. Kan ono sing kayak gitu sekarang. Ada ndak? Ya sampeyan aja melu sing model kaya ngoten niku. Wong sing ning kono wis ra payu kok payu digawa ning kene. Hizbut Tahrir di Filistin nggak laku. Hizbut Tahrir di Filistin dibuang. Kenapa? Karena nggak bisa bersatu dengan kelompok berbeda. Masuk sini gawa gendera. Ini bendera tauhid, kata siapa? Itu bendera Hizbut Tahrir. Walaupun tulisannya la ilaha illallah. Itu. Kalau kamu anti bendera la ilaha illallah, anti la ilaha illallah, enggak. Saya tahlilan pakai la ilaha illallah. Saya anti bendera PKI palu arit, tapi kalau ke sawah tetap pakai arit, kalau nukang pakai palu. Sekarang la ilaha illallah ini bukan bendera Islam, itu benderanya Hizbut Tahrir, benderanya ISIS, benderanya Saudi. Itu aja bentuknya beda-beda. Sekarang orang sama kayak sekarang, hati-hati kalau 2019 kaum muslimin kalah, Islam akan habis. Islammu itu yang habis, wong radikal. Gak usah digebuk sama negara. Saya sendiri tak gebuk kamu kalau kamu radikal. Saya apa gebuk sendiri? Enggak, saya punya banser. Banser tak suruh jalan duluan. Kalau benderanya itu bendera tauhid, tapi ngerusui di Indonesia, bakar aja banser. Enggak apa-apa. Mau lawan aja banser. Nggak apa-apa, pelindungnya siapa? TNI. Berani kamu? Lo bajunya mirip TNI, mirip Polri. Masa terus itu menghadapi sesuatu yang asli gak mau turun? Turun lah. Sama-sama ngomongin Pancasila, sama-sama ngomongin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, begini loh. Sekarang modal hoak banyak. Kayak sekarang yang kemarin ribut Yai Said Akil ketua NU dibilang anti jenggot, bukan. Yai Said itu lagi marah sama orang yang berjenggot, tapi olok-olok Wali Songo nggak ada. Wali Songo tidak ada, itu fiktif. Nah yang olok-olok itu jenggotan semua. Zainal Abidin jenggotnya panjang, Badrul Salam jenggotnya panjang. Akhirnya kata Kiai Said, memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Akhirnya sananya balas, Kiai Said yang goblok. Orang berjenggot panjang kok dibilang goblok. Padahal Wali Songo semuanya berjenggot. Lu katamu kemarin nggak ada, kok sekarang jadi ada dan berjenggot. Loh ini tenang. Nah ini Islam di Indonesia. Inilah yang kemudian disebut Islam Nusantara. Islamnya Islam sama, ujiannya Nusantara. Haji ya Islam, Nusantaranya manasik ya alun-alun tanah bumbu. Loh itu loh Nusantara. Islam Nusantara itu begitu, bukan kok Islam model baru. Kita orang NU diolok-olok terus kita percaya. Enggak usah, jangan salah. Ya. Islam Nusantara produk kafir, kata siapa? Solawat itu Islam, Nusantaranya apa? Ya solawatan pakai eteng itu Nusantara. Manggil sholat ya manggil pakai adzan, di sini tambah beduk itulah Nusantara. Ujian itu Nusantara. Lah ini jam berapa sih? Jam 12. Nggak percaya jam orang saya. 12.20. Saya percaya jam saya. Saya nggak percaya jam sampean. Jam sampean palsu. 12.20, nggak percaya lihat.
Waktunya sama, jamnya yang waktunya sama, garis bujur kita ini lurus. Banjarmasin sama Jogja itu garis bujurnya lurus, waktunya sama. Cuman sampean dihitung lebih maju 1 jam untuk menutupi kebutuhan waktunya sama. Jadi sekarang juga masih pagi, hanya jamnya lebih siang, waktunya sama. Maghribnya sama, selisih 5 menit ya. Di sini jam 7 masih gelap, tempat saya jam 6 masih gelap, tapi ada jam 7 terang benderang karena di sini jam 8. Nah itu loh, jadi jangan kesusu. Tenang aja, duduk situ. Ya sampean kan orang yang nggak nyantol kalau diajak ngaji. Ngajari ngaji kupingnya yang nggak denger, matanya yang ngantuk. Makanya ngaji itu yang lama. Biar matanya tidur nggak ngaji, kupingnya nggak dengarkan, tapi selagi bokongnya masih duduk di situ, bokongnya bokong ngaji. Lah andalan kita itu andalannya bokong besok. Ditanya Allah, mana pahalanya mulutmu? Habis ya Allah. Nah kok habis? Nah, lihat orang mandi pulang, wow, habis pahalanya. Pahala telinga habis karena mendengarkan yang jelek-jelek. Lah pahalamu yang masih tersisa dari ngaji apa? Kayaknya yang di pantat masih, ya Allah. Ya udah hitung pahala pantatnya, watasyadu arjuluhum. Oh iya, pantatnya masih ada pahalanya. Ya sudah, pantatmu masuk surga. Pantat tok ya Allah. Jadi makanya kita ini kalau di Jawa itu ya, sing orang-orang Jawa yang bukan Jawa mungkin agak nggak ngerti. Di Jawa itu ada selindro pelok nang ning nang nong dandang dung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong kok. No, nang kene ngaji nang kono nyolong pitik iku urip. Nek ngaji terus, apik terus iku malaikat, elek terus iblis. Nek menungso nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Mula tembange nang ning nang nong dandang dung. Ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung, kek dang balik nang Gusti Allah. Wah, Jawa enak nek dene diulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun diulangke ngangge tembang aja lali sangkan paraning dumadi dijenenge tembang maca pat. Wong urip kudu iso maca barang barang papat kancane nyawa medhun alam donya. Nyawa dikancani papat, iblis loro diplaki wau nyasarno, malaikat loro tengen gandol iki jenenge jin korin kali hafadho. Karo wong Jawa dijenengke dulur papat lima pancer. Wis kapan-kapan tak terusno. Lha iku kaya wali, makane sampeyan kudu ngerti ana tembang Mas Kumambang nyawa medhun, ana mijil menungso lahir, ana kinanti menungso sangone kanthi agama kanthi akhlak, terus ana sinom bocah dadi nom. Itu cara pembelajaran wali ngajarke kita di Indonesia. Sesuk kapan-kapan nih masih ada kesempatan tak jelas no. Hari ini yang penting kita tahu, karena kita berkedudukan sebagai muridnya ulama, biar tak lupa maka dikasih nama Nahdlatul Ulama. Ini dijenengi dhuwur-dhuwur kok konslet. Ada Ansarut Tauhid, ngono konslet. Toh, begitu. Nah, kalau sudah pada turun berarti wis do kudu nguyuh hafal. Hafal karena saya juga kepengen kan pincik, tapi nek aku nguyuh kan mudhun. Sing tak kon nguyuh ning sandingku mawon gentenan ngono yo. Yo. Itu edang. Jadi yang di belakang saya waspada. Orang kalau ngaji ada saya wis paham. Aku kudu nguyuh, sing nguyuh sing kene, aja aku. Apa tak share it. Makanya saya paham nek mburimu wis do muasek kudu nguyuh. Ya wis berarti aku wis kudu nguyuh ket mau soalé. Kemudian pindah rono. Engko sik ana siji meneh kudu nguyuh rono meneh. Lho kiai itu duwe ilmu ngono iku duwe. Kalau enggak punya lah yang nguyuh ngene ya kepegelen aku kudu nguyuh ngempet. Aneh itu pindah, yo, gue siji meneh, yo meneh. Makanya kiai tambah suwe le ngaji, tambah aku kasih kebelet nguyuh.
Iku carane kiai lawas. Ini saya turun terus kencengan jelek, masa kiai kok nguyu medun. Ini kan enak duduk nyaman manis 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam ning sing nguyu genteng. Lho kan lu wong gentenan dadi wadahe nguyu kiai kan ra apa-apa. Lah ya, muga-muga sedaya barokah. Alhamdulillah wis di pesantren wis napa enak. Nih Islam wis ana petarangane, karo wis ana sing ngkremi. Arek sampean nitip endok ning kene nggih. Lah jenenge nitip endok petarangane dandani sing ngkremi ya diopen. Pene aja kok nitip endok sing ngkremi ra diopeni. Kuwi sing ngkremi mbok gak medun petarangan ndoke koplak. Diopeni sing gedang terno rene ya. Gedang 10 terus sisa. Panen beras sekintal bawa ke sini 10 kilo. Lalu banyak. Kalau enggak 10 kilo ya 5 kilo lah, kilo bawa sini dirokok sak pak. Bawa ini salencer ya ini. Karena bagian yang kremi ya nih. Ndok petarangannya apik, ndok-ndokane dikremi ya. Apik lah nek ono anu ya buka medhot petarangan ndoke koplak. Yo, nah ini gila, ini cara santri, ini karena ini pesan santren, ya, pendidikan agama. So kapan-kapan tak jelas no, sampai rakapok, ya wes ya. Alhamdulillah panasnya kalau ini sampai itu. Enggak aku mulai mesti berubah mataku dari ini. Lho kaya wong Cina itu salju turun, mataharinya kelihatan dari silau dari wong Cina mulut tadi ini suwe-suwe matanya gini aja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amaka fil mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati wa 'ala sultani. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Berhikmatika warzuqna rahmataka wa lakana jalita. Biridhoka ya Allah, syahid rasul ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inna askantu min dzurriyyati biwatin ghairi rijalin 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata wa ja'alna minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samaratil 'alim yashkurun. Ijal auladana dzurriyyatina taramidan ahli ilmi alil khair al-ibadah dan al-muslimin wa ahlul iman. Jadi doa ya Allah, syabatul rasulullah kita ya Allah, ilahi ya karim. Ilahi ya karim, ilahi ya karim. Tamim bina'ana hadzal ma'had ya Allah. Ilahi ya karim, tamim bina'ana. Tamim bina'ana hadzal ma'had ya Allah. Bijahil Mustafa sahil alaih. Ilahi ya karim, tamim bina'ana. Bijahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya karim, tamim bina'ana. Bijahil Mustafa sahil alaina. Senenge pondok ini apa pun? Ilahi ya karim, tamim bina'ana. Ma'adarul islah ya Allah. Ilahi ya karim, tamim bina'ana. Darul islah ya Allah. Bijahil Mustafa sahil alaina. Bijahil Mustafa sahil alaina. Bijahil Mustafa sahil alaina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa li abaina ummahatina masyayikhina wa jaddati wa jaddatina wa li jamil masyayikh wa usuli kusofa wa muassis Darul Islah ya Allah. Jami muslimin al muslimat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahzina ba'da maghfir lana wa lahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ja'al rahmatan fil jami'il qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi aqli hadha rasulullah ma'inna. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي نجى شفاعته كل هول من الأهوال مقتحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.